Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita di malam berbahagia ini berkenaan dengan keumuman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita telah sampai pada pembahasan tentang apa yang dikatakan as-salafi. Ini kita harus luruskan. Boleh saja seseorang menisbahkan dirinya kepada salafi, itu boleh, sebagaimana dia boleh menisbahkan kepada Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kata lain yang direkomendasikan, nama-nama yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salafi itu nisbah kepada salaf. Yang salaf ini nama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita terangkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf analak. Bersabarlah dan bertakwalah wahai Fatimah, bertakwalah dan bersabarlah wahai Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik salaf. Salaf itu namanya pendahulu. Salaf itu artinya pendahulu. Sebaik-baik salaf itu adalah diriku, adalah aku terhadap dirimu. Kemudian bisa dikatakan juga Thaifatul Mansurah, golongan yang ditolong, golongan yang diberikan pertolongan, atau Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Ini telah kita jelaskan makna-makna tersebut, sebagaimana seseorang ketika dia menisbahkan dirinya kepada orang Bugis, maka dia mengatakan Bugisi, anak Bugisi. Seperti Makassari, orang Makassar dia mengatakan Makassari. Ini dalam bahasa Arab. Dan seterusnya dari nisbah-nisbah yang ada, dari penisbatan yang ada. Sebagaimana kita terangkan juga tentang Israel, tentang Israel. Ini juga sebagian di antara orang-orang yang selalu menjelek-jelekan Israel. Israel itu adalah nama dari laqab, gelar untuk Nabi Ya'qub alaihi salam. Israel itu gelar untuk Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka ketika ada terjadi sesuatu, mereka dinisbahkan kepada Yahudi. Karena orang yang jelek itu dikatakan ya Yahudi. Israel itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Israel itu adalah orang yang dikatakan asra zatal lail hina hajara ila Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berjalan di malam hari ketika dia berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berjalan di malam hari ketika dia berhijrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu penafsiran. Imam Qurtubi menyebutkan tafsir tersebut di dalam tafsirnya. Kemudian yang kedua, makna Israel. Israel itu dari kata bahasa Ibroniyah, bahasa
Ibrani, yaitu bahasanya orang-orang Yahud. Ibronia, bahasa yang paling sulit itu adalah bahasa Ibronia memang. Isra itu bermakna abdun, wal il itu bermakna Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Israel itu Abdullah. Itu bahasa Ibronia, itu bahasa dari bahasa Ibronia. Kemudian diterangkan juga dari tafsir yang ada, Isra bermakna safwa, wa'il itu bermakna Allah Subhanahu wa taala, bermakna pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub itu adalah hamba dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah teman-teman sekalian berhati-hati dalam ketika dia mendapati suatu celaan-celaan, apalagi ini celaan dia tidak mengetahui, maka ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai satu ucapan itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna rajula aw inna abda yatakallamu bi kalimatin la yura bihi ba'san yahwi biha finnar sab'ina kharifa aw yahwi biha finnar ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Seperti itu. Ada seseorang yang dia berbicara satu ucapan saja dia berbicara. Namun satu ucapan ini dia tidak meneliti, dia tidak peduli dengan ucapannya. Ternyata satu ucapan ini menghantarkan dia, dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun perjalanan. Bahkan dari sebuah riwayat sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Ini oleh sebab itulah teman-teman sekalian, perlunya kita mempelajari akidah ini dengan baik. Jangan sampai apa yang keluar dari ucapan kita ternyata itu celaan yang sangat besar, dan celaan terhadap Nabi dan Rasul itu termasuk kekufuran. Itu kufur akbar, mengeluarkan seseorang dari agama. Oleh sebab itu berhati-hati dari perkara-perkara nisbah orang-orang yang nisbahkan, kemudian ternyata ketika ada ketergelinciran kepada mereka, orang-orang yang menisbahkan pada suatu nisbah tersebut, orang-orang yang menyandarkan pada suatu sandaran nisbah tersebut, seperti orang yang menyandarkan salafi, kemudian kita katakan Israel itu kejam, seperti itu, maka ini sesuatu yang tidak benar, berbahaya, sesuatu yang berbahaya. Wallahu taala alam. Sini kemarin sudah kita baca ya. Kemarin sudah dibaca ini yang awalnya itu tentang masdar. Hah? Bukan ya, yang wal qawaidul usul. Sekarang qala al-musannif hafizahullah taala, dasar dalam metode mengambil ilmu, mempelajari akidah ini. Dasar dalam mempelajari akidah. Bagaimana dasarnya? Yang pertama, masdarul aqidah wa kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahih wal ijma'u salafus salih. Lihat, dasar mengambil akidah, dasar mengambil keimanan ini, yang pertama dasarnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya. Kemudian yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sunnah yang sahih, tentunya sunnah yang sahih. Karena ada sunnah di sana sunnatud dha'ifah, bahkan ada sunnah munkar, bahkan ada sunnah maudhu'ah, ada hadis-hadis yang maudhu'ah, ada hadis-hadis yang munkar. Itu yang dimaksud. Kemudian kesepakatan para ulama terdahulu, kesepakatan para sahabat, tabi'in yang mengikuti sahabat dan mengikuti sahabat, yaitu 3 generasi terbaik sebagaimana yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tata caranya mengambil akidah, keyakinan seorang hamba. Harus kita pegang kuat-kuat, ini 3 dasarnya. Yang pertama Al-Qur'an, sunnah, kemudian kesepakatan umat, kesepakatan para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya 2 generasi setelah sahabat. Karena generasi tersebut
generasi yang benar-benar direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mungkin para sahabat itu bersepakat di atas kesesatan, itu tidak mungkin. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tajtami ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku itu bersepakat di atas kesesatan. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah umatku bersepakat di atas kesesatan. Kemudian tata cara yang kedua mengambil akidah, mengambil keyakinan ini adalah kullu ma sahha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wa in kana ahadan. Lihat. Setiap apa yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib menerimanya. Samina wa ata'na. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum amri fajtanibuhu. Ma nahakum anhu fantahu." Apabila apa yang aku larang dari suatu perkara maka jauhilah. Wa ma amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan suatu perkara maka datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Lihat, di sini ada faedah yang sangat besar, bahwasanya sunnah itu didatangi sesuai dengan kemampuan. Saya kasih contoh. Contohnya begini. Sunnah seseorang dalam qiyamul lail itu berapa rakaat? Itu sunnah seseorang qiyamul lail, salat qiyamul lail itu berapa? Afdoliyahnya 11. Itu afdoliyahnya. Tapi minimalnya 2 rakaat. Itu sudah sunnah. Menegakkan qiyamul lail 2 rakaat itu sudah sunnah. Tapi ada yang afdoliyah 11. Kalau dia mau 2, kemudian setelah itu witir, atau 4 setelahnya witir, ini adalah sunnah-sunnah yang mudah sekali, dan dia sudah menghidupkan sunnah tersebut. Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersabda, apabila seseorang itu bangun dari tidurnya kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, maka apabila dia berdoa maka akan diterima doanya. Kemudian apabila dia salat 2 rakaat, lihat diterangkan di sini, salat 2 rakaat, hanya 2 rakaat, maka akan dikabulkan doanya. Ini menunjukkan sedikit dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail itu 2 rakaat. Kemudian dari sunnah ini, sunnah yang ringan ini diringankan lagi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca hanya 1 ayat sampai semalam suntuk. Hanya 1 ayat saja. Diulang-ulang. Dan ternyata sunnah ini diikuti oleh para sahabat, sebagaimana Asma itu radhiyallahu anha itu membaca 1 ayat berulang-ulang. Begitulah mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup 1 ayat, yang ayat itu mungkin ayat tentang ancaman, dia mengulang-ulangi itu sudah cukup, mencukupi dari bacaan dia, dan dia mengulangi terus dari ayat-ayat tersebut, sebagaimana juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla salat al-fajr, 2 rakaat qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum qabla al-fajr. Itu kan ada sunnah bacaan. Apa bacaannya? Iya, 2 rakaat sebelum fajar itu kan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum fajar, rakaat qabla al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang paling terkaya dunia itu orang yang salat 2 rakaat sebelum fajar. Itu salat sunnah rawatib sebelum fajar. Apa sunnah bacaan yang dianjurkan untuk membacanya? Bacaan yang dianjurkan? Bukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian qul huwallahu ahad. Ini bacaan ini diulang-ulang terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya adalah bacaannya 2 ayat, hanya 1 ayat di rakaat pertama, 1 ayat di rakaat kedua. 1 ayat di rakaat pertama,
apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu amanna billahi wa bima unzila ilaika wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min qabl. Itu satu ayat diulang-ulang ketika sebelum rakaatain qabla al-fajr. Kemudian rakaat keduanya adalah yang ma'ruf, yang kita sering dengar. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Satu ayat ini dibaca pada rakaat kedua dan itu adalah sunnahnya. Inilah betapa ringannya syariat ini. Ringan sekali. Maka semua yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dia menerimanya. Dia terima dengan lapang dada. Dia terima dengan lapang dada. Seperti itu. Wa in kana ahadan, meskipun itu hadis ahad. Hadis ahad. Ini harus saya terangkan tentang diterangkan. Ya. Hadis itu terbagi menjadi dua macam. Ada hadis mutawatir. Ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Pasti dia qat'i. Dia sudah ditentukan pasti kesahihannya, tidak akan mungkin tidak sahih. Namanya hadis mutawatir yang tersebar di seluruh kaum muslimin, di seluruh kaum muslimin. Contohnya hadis mutawatir diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Mustalahul Hadis. Beliau menerangkan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia mengatakan ini ada dariku sementara itu tidak ada dariku yang tidak kuajarkan padanya, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini hadis mutawatir yang semua para sahabat meriwayatkan hadis ini. Bahkan diterangkan ada 70 sahabat. Diterangkan lagi dari sebuah riwayat 73 sahabat yang menyampaikan hadis ini. 73 sahabat yang menyampaikan. Kemudian ini dikatakan hadis mutawatir, tersebar di kalangan seluruh sahabat dan mereka menyampaikan hadis ini dengan lafaz yang berbeda-beda. Kemudian ada namanya hadisul ahad. Hadis ahad namanya. Hadis yang sedikit yang meriwayatkan. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Ada hadis masyhur, itu sering kita dengar ya. Hadis masyhur. Yang masyhur itu yang dikenal di kalangan masyarakat. Masyhur dikenal di kalangan masyarakat. Hadis masyhur ini diriwayatkan 3 orang sahabat atau lebih dari 3 orang. Diriwayatkan 3 orang sahabat atau lebih dari 3 orang sahabat. Hadis masyhur ini semisal contohnya al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu yang mereka itu selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya, selamat dari celaan dan kekerasan tangannya. Itulah seorang muslim, sifat seorang muslim. Ini dikatakan hadis masyhur karena yang meriwayatkan 3 orang lebih dari sahabat. Kemudian hadis ahad lagi, ada hadis aziz namanya. Yang meriwayatkan cuma 2 sahabat. Yang meriwayatkannya cuma 2 orang. Seperti contohnya hadis yang diterangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dikatakan kalian beriman. Tidak akan dikatakan kalian beriman sebelum kalian mencintaiku lebih dari anak kalian sendiri, kemudian orang tua kalian sendiri dan seluruh manusia. Maka kecintaan kita kepada Nabi itu lebih dari keluarga kita, lebih dari ayah dan ibu kita. Karena Nabi SAW, siapa yang mengikutinya maka jaminannya surga. Bahkan Nabi SAW memberikan syafaat padanya. Adapun orang tua, terkadang ada orang tua yang mereka tidak Islam. Bahkan ada orang tua yang tersesat. Iya. Dan ini sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
orang tuanya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari ayah dan begitu juga dari seorang ibu, sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam istrinya, Nabi Lut alaihissalam begitu juga istrinya. Nabi Nuh juga bersama dengan anaknya. Ini dua orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian ada namanya hadisul ahad, gharib, hadis ahad yang gharib. Hadis ahad yang gharib ini satu orang yang meriwayatkannya, satu orang sahabat. Seperti hadis yang kita kenal, hadis innamal a'malu binniyat. Ini yang meriwayatkan cuma satu orang. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Sama dengan hadis mandi janabah. Tidak ada yang mengetahui tata cara mandi janabah kecuali istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadisnya dari riwayat siapa? Aisyah radhiyallahu an, dan begitu juga Ummu Salamah. Nah, ini yang menerangkan tentang tata cara mandi janabahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Istri Nabi itulah yang menerangkannya, hingga kita sampai kepada tata cara mandi janabah yang benar. Sehingga kita sampai ini dikatakan hadis ahad cuma satu orang yang meriwayatkan, dan semua hadis ini apabila datang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diterima dengan lapang dada. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita harus mengetahui juga hadis-hadis yang benar, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Kenapa kita harus mengetahui hadis yang lemah? Jangan sampai kita beramal dengan hadis yang lemah atau hadis yang mungkar, atau kadang kita beramal dengan hadis yang dikatakan bukan hadis. Seperti dulu ketika kita masih sekolah, yang sampai sekarang itu masih tersimpan di benak. Ya, utlubul ilma walau bisin. Ini kalau di pondok pesantren itu ini dikatakan hadis yang hadis yang sahih. Ternyata ini utlubul ilma walau bisin ini hadis mungkar, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita disuruh menuntut ilmu di negeri Cina? Iya, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini tersebar di mana-mana. Tidak mungkin kita disuruh menuntut ilmu agama di negeri Cina. Fondasi agama itu berada di kota Madinah, kota yang paling terjaga. Begitu juga di kota Mekah, kota yang paling aman. Sumber daripada ilmu agama di dua negeri Haramain, Makkah wal Madinah. Kemudian berikutnya, wa marju fi fahmil kitab wa sunnah wa nususul mubayyinah laha wa fahmu salafis salih wa man sara ala manhajihim min al-a'imah wa ma yu'aridu mathaba min dhalik wa bijarri ihtimal lugawiyyah. Jadi sumber sekarang tempat kembali untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama kan sumber akidah itu kitab Allah, Al-Qur'an dan kesepakatan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang berakidah harus mengambil semua sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Terus bagaimana kita memahami kitab dan sunnah ini? Di mana kita berpijak memahami kitab dan sunnah? Nah, pijakan kita adalah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah orang yang memahami Al-Quran dengan baik dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di sana mereka turun wahyu, dan pada zaman mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan dan mengucapkan ucapan tersebut. Maka pemahaman dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti setelahnya dan orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, orang-orang yang mengikuti mereka sampai saat sekarang ini, itu masih ada terus sampai saat sekarang ini. Kemudian kata beliau, usuluddin kulluha qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yuhdisa syai'an za'iman annahu min ad-din. Lihat. Ini pokok yang penting. Pokok agama ini semuanya telah
Telah Nabi SAW menjelaskan, tidak ada pun sesuatu pun kecuali pasti Nabi SAW telah menjelaskannya. Tidak ada satu dari agama ini, mulai dari bangun tidur sampai seseorang tidur kembali, Nabi telah menjelaskannya. Jual beli, berjalan, mengambil, berbicara, memandang, mendengar, semua Nabi SAW telah menjelaskannya. Tidak ada satupun dari apa yang berada kita hidup di dunia ini kecuali Nabi telah menjelaskannya. Dari hadis yang paling menakjubkan tentang perkara semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW dari ucapan Abi Dar atau Abi Darda radhiyallahu anhum, dan selain daripada mereka, kata mereka, la yatiru ta'irun yatiru bi janahi fis sama illa indana minhu ilm. Tidaklah seekor burung itu mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali Nabi SAW telah menjelaskan kepada kami dan kami memiliki ilmu tentang itu. Coba lihat burungnya, bagaimana itu burung bertelur, bagaimana sangkarnya, bahkan bagaimana dia terbang, itu Nabi SAW telah menjelaskannya. Kalau yang dianggap sesuatu itu seolah-olah tidak bermanfaat, Nabi telah menjelaskannya, maka perkara kehidupan manusia seluruhnya itu pasti Nabi SAW menjelaskannya. Coba saja lihat, mau masuk ke masjid dengan apa? Kaki kanan. Mau masuk ke rumah, kaki kanan. Sebelum masuk ke rumah, apa sunnahnya terlebih dahulu? Ada sunnah ucapan dan ada sunnah perbuatan. Ada sunnah ucapan. Apa sunnah ucapan? Dia salam terlebih dahulu. Itu sunnah ucapan. Kemudian sunnah perbuatan. Tartibnya bagaimana? Bersiwak terlebih dahulu. Itu sunnah Nabi SAW. Bersiwak terlebih dahulu sebelum masuk. Kemudian dia mengetok-ngetok pintu. Kemudian dia salam. Setelah dia masuk, maka dia melangkahkan kakinya ke dalam, dan dia mencari dari sana keluarganya, baik dari istrinya atau anaknya, kemudian dia menciumnya. Ini kan sunnah-sunnah semua, tartib daripada sunnah. Maka oleh sebab itu, seseorang sebelum masuk rumah dianjurkan untuk bersiwak. Tujuannya apa? Agar dia bisa mencium istri dan anaknya. Agar dia bisa mencium istri dan anaknya. Ini yang jadi musibah. Sebelum pergi ke masjid sudah baunya luar biasa. Pulang dari masjid juga baunya luar biasa. Ini tidak ada sunnah yang ditegakkan. Ini sunnah-sunnah seperti ini kita banyak luput sebenarnya. Banyak kita luput padanya. Hal yang kecil ya ternyata telah diterangkan oleh Nabi SAW. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 6 menit. Jelas ya. Jadi semua itu telah diterangkan oleh Nabi SAW. Agama tidak ada yang kurang padanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan di Hajjatul Wada, hal qad balagtukum, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, tentu engkau telah menyampaikan kepada kami seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayatnya. Akhirnya agama itu telah sempurna, tidak ada yang kurang padanya. Setelah Nabi SAW menyampaikan hadisnya, maka turunlah ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima, at-taslimu lillahi wa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin. Fala yu'aridu syai'an minal kitabi was sunnah was sahiha bi qiyas wala dhawqin wala kasbin wala qawlin syekh wala imam wala nahwi dzalik. Jadi hendaknya seseorang tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Baik secara zahir, apa yang secara zahir? Seperti perkara salatnya, kemudian perkara puasanya, hajinya, kemudian batinan, akidah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia meyakini Allah yang pencipta seluruh alam semesta, tidak ada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat
maha tinggi. Itu secara batin. Pada rukun-rukun apa? Iman. Dan tidak boleh seseorang mempertentangkan sedikit pun dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan kias. Maksudnya dengan kias ketika kita menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hadis seperti ini, kemudian dia mengatakan, tidak, guru kami mengatakan demikian. Tidak. Apalagi namanya syekh kami mengatakan demikian. Tidak, imam kami mengatakan demikian. Ini tidak benar. Ini tidak benar, mempertentangkan ucapan seseorang dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada dosa besar. Lihat kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dalam permasalahan haji. Ibnu Abbas itu menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan begini dan begitu. Maka kata orang-orang, tapi Abu Bakar dan Umar itu berkata demikian dan demikian dan demikian. Maka kata Ibnu Abbas, hampir-hampir aku menyangka itu batu dari langit turun itu menimpa kalian. Hujan batu dari langit itu turun menimpa kepada kalian. Aku mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berkata Abu Bakar, berkata Umar. Lihat betapa berbahayanya orang-orang yang mempertentangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan-ucapan orang-orang yang soleh. Ini berbahaya. Oleh sebab itulah ketika seseorang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendengarkan dan taat, dan dia bertakwa sesuai dengan kemampuannya, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak akan kalian dikatakan beriman sebelum hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku datang dengannya. Oleh sebab itu benar-benar jiwa dan raga kita itu harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun keadaannya, tapi sesuai dengan kemampuan, Jangan berlebihan dalam menegakkan sunnah. Siapa yang berlebihan dalam menegakkan sunnah, dia tidak akan mampu. Sebagaimana 3 orang sahabat, dan itu dicela juga. Sebagaimana ada 3 orang sahabat, itu ada yang mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan berpuasa seterusnya. Kemudian saya tidak akan saya tidak akan menikah, saya akan berpuasa seterusnya. Kemudian saya akan qiyamul lail seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan begini dan begitu? Kata para sahabat, kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minna. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dariku, bukan bagian dari Islam. Begitu juga ketika ada seorang sahabat itu kuat dalam berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau mengurangi dari puasamu, karena engkau tidak akan mampu untuk terus-terusan berpuasa. Nabi SAW memberikan keringanan, namun sahabat itu minta yang lebih. Maka pada akhir hayatnya dia tidak mampu lagi untuk berpuasa lebih. Maka kata dia, benar apa yang Nabi engkau katakan, ya Allah, sungguh benar apa yang Nabi engkau mengatakannya. Oleh sebab itu sunnah itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan saja. Padahal kalau seorang wanita itu hanya 4 perkara saja bisa memasukkan dia ke dalam Islam. Iya kan? 4 perkara, tidak ada yang banyak bagi seorang wanita. Apabila dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dikatakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hanya 4 perkara saja setelah syahadatain tentunya. Dan dia mengamalkan daripada 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat tersebut. Sudah, mungkin pertanyaan. Iya, silakan jika ada pertanyaan. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, silakan bagi bapak ibu yang ingin bertanya. Saya mendahului bertanya mungkin Ustaz. Iya, tadi terkait dengan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan kursinya atau bangkunya di neraka, tempat duduknya di neraka. Banyak kejadian saat ini, apalagi sekarang zamannya media sosial, nanti dapat broadcast WhatsApp misalnya, ini dari Nabi SAW, silakan share ke seluruh Anda, maka tidak lama lagi Anda mendapatkan rezeki. Iya. Ini banyak yang langsung share, Ustaz. Jadi bagaimana dengan kami yang awam? Kami tidak tahu apakah ini hadisnya sahih, hadisnya lemah, atau mungkin bahkan palsu. Iya. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya, Ustaz? Iya. Supaya tidak terkena atau tidak masuk ke ancaman hadis. Nah, ancaman ini memang secara umum. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat dulu dalam api neraka. Ini banyak memang terjadi di media sosial itu. Kadang saya juga terkirimi dari keluarga-keluarga yang ada. Itu harus kita menjelaskan kepada mereka bahwasanya apakah ini benar. Begini, saya kasih kaidah tentang hadis untuk memahami hadis. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan bilangan, hadis-hadis yang menunjukkan hitungan seperti 33 kali, 100 kali, 70 kali, 10 kali, itu semuanya hadis yang khusus, dan harus ada pernyataan Nabi langsung. Harus ada dari pernyataan Nabi SAW langsung, yang Rasulullah itu mengucapkannya secara langsung. Tidak boleh manusia. Ini jadi kaidah. Kaidahnya seperti itu. Jadi sekali lagi, ibadah-ibadah yang memiliki hitungan padanya itu dikatakan ibadah khusus namanya. Yaitu langsung disampaikan Nabi secara langsung, yang itu tidak ada disampaikan oleh sahabat-sahabatnya kecuali Nabi. Adapun ketika sahabat menyampaikan ada hitungannya biasa, itu adalah hukumnya hukum marfu yang datang dari Nabi SAW. Itu menjadi kaidah dasar. Ini menjadi kaidah dasar dalam kita beramal. Kemudian kiat-kiat di antara lain untuk menepis itu semua adalah hendaknya seseorang itu bertanya kepada ahlul ilmi. Pentingnya mereka bertanya kepada ahlul ilmi, pentingnya mereka mempelajari agama ini di depan orang-orang yang telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Bertanya kepadanya. Tidaklah kecuali suatu perkara agama, meskipun orang lain itu mengamalkannya, maka tanyakanlah kepada ahlul ilmi. Tanyakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Seandainya ada orang yang mengerjakan salatul duha 2, 3, 4, sementara kita tidak mengetahuinya, kita ingin salat, maka sebelum salat tanyakan dulu kepada ahlul ilmi. Bahkan orang tua sekalipun, ketika dia mengamalkan suatu amalan, maka tanyakan ahlul ilmi tentang amalan tersebut. Maka ini yang paling selamat. Ini adalah kiat-kiatnya jika seseorang ingin terhindar daripada musibah-musibah yang terjadi saat sekarang ini. Harus kita mempertanyakan. Yang kemudian yang lainnya adalah tentunya kita mempelajari agama Allah di majelis, bukan hanya dengan media sosial. Tidak cuma cukup seseorang mempelajari agama Allah itu di media sosial, karena majelis ilmu itu keberkahannya banyak sekali. Di antara keberkahannya memahamkan seseorang dalam agama, menjadikan seseorang istiqomah, bahkan dia bisa wafat dalam istiqomah dengan belajar di majelis ilmu. Karena keberkahan itu hanya di majelis ilmu di masjid, tidak didapatkan keberkahan yang lain yang lebih kecuali di masjid. Makanya orang-orang yang belajar di masjid itu keberkahannya dan pemahamannya lebih dibandingkan orang-orang yang mempelajari agama di sekolah. Bukan saya mengatakan di sekolah itu buruk, tidak. Yang lebih afdal tentunya di masjid. Tidak ada yang mengalahkan perkara afdaliyah mempelajari agama ini kecuali di masjid. Ini yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum
illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Barang siapa yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu di masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kecuali turun ketenangan. Kemudian rahmat meliputi dia. Para malaikat membentangkan sayapnya, bahkan ikan yang berada di lautan itu memintakan ampunan kepada dia. Ikan, banyak seluruh binatang lautan. Kalau antum hitung itu ikan ikan merah. Itu berapa juta itu di pasar ikan merah. Semua ikan-ikan itu memintakan ampun kepada penuntut ilmu yang menuntut ilmu di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat lain. Ini kan diterangkan siapa yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikan-ikan yang berada di lautan seluruhnya atau binatang yang berada di lautan itu semua memintakan ampunan bagi penuntut ilmu tanpa dia sadari. Bahkan penghuni langit yang berada di langit makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuknya. Dan para malaikat rahmat itu senantiasa mengatakan, "Ya Allah, rahmati dia." Dan malaikat-malaikat majelis ilmu itu berada di sekitar kita meskipun kita tidak mengetahui. Yakinlah, jin-jin muslim yang mukmin itu bersama kita bermajelis ilmu. Dan itu keyakinan seorang mukmin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan hal yang demikian. Ini adalah keutamaan dari orang-orang yang bermajelis ilmu. Itulah keistimewaan mereka. Jadi tidak akan goyah dari pemahaman-pemahamannya. Di antaranya lain juga kiat-kiatnya adalah seseorang ketika disampaikan suatu hadis itu, sudah banyak sekarang aplikasi-aplikasi tentang hadis yang sahih. Bahkan ada ensiklopedia hadis itu 9 imam. Itu ditulis bahasa Indonesianya, itu akan muncul. Itu bisa dicek di situ. Kalau tidak muncul berarti hadis ini bisa jadi hadis yang lemah. Itu banyak sekali dari aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita sekarang itu dimanfaatkan. Itu kiat-kiat untuk terhindar dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai kita menyebarkan kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Naam. Jazakallahu khairan dari Bapak Ibu sekalian. Kedepannya bukan cuma semangat menyebarkan kebaikan, tapi berarti harus dicek dulu, jangan sampai niat kita menyebarkan kebaikan ternyata yang kita sebarkan adalah hal-hal yang bertentangan dari perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang aplikasi tadi yang disampaikan dari Ustaz itu silakan cari di Play Store ya. Play Store, ya, sudah banyak itu. Ensiklopedia hadis atau kitab hadis 9 imam. Iya. Iya, kitab hadis 9. Versi handphonenya. Dan itu gratis. Kecuali mungkin ada fitur-fitur yang terkunci yang kita harus berbayar, tapi untuk mengakses semua kitabnya itu gratis insyaallah. Itu kalau di dalam aplikasi tersebut kita bukan promosi ya, tapi itu bisa membantu. Dalam aplikasi tersebut bisa ditulis bahasa Indonesianya, akan muncul hadisnya. Ditulis saja bahasa Indonesianya, apa yang kita inginkan akan muncul. Kalau ada kata yang semakna atau kata yang seperti itu, maka akan muncul hadisnya. Seperti itu sangat membantu. Wallahu taala a'lam. Nah. Sampai rawinya itu iya, rawinya juga disebutkan. Ya, rawi-rawi hadisnya dari sahabatnya. Kemudian sampai yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya dari 9 imam tersebut. Itu juga disebutkan di situ. Bahkan cacat kelemahan daripada rawinya pun disebutkan juga. Nah. Ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dan kesalahan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.